semua. Iki pertanyaannya luar biasa niki. Memang sudah disiapkan niki. Ini sampun setahun lebih, Pak Kap. Disiapkannya setahun lebih. Oke. Dia mau coba hampura niki nggih. Hampura sama Pak. Ya. Kalau menurut Tiang dari pemaparan tadi, dalam konsep tatwa ajaran agama Hindu di Nusantara, terutama di lontar-lontar, Krishna belum saya temukan sebagai masuk di dalam tataran Sadasiwa. Seperti apa yang saya jelaskan. Yeah. Mohon maaf, Tiang ngawit belajar agama niki hampura niki saking awit PGA namanya, Pendidikan Guru Agama Hindu dulu, negeri dan pasar. Yang belum pernah diajarkan oleh sang guru dalam tatwa darsana, karena dulu kami dapat tatwa darsana, belum pernah diajarkan Krishna masuk dalam Sadasiwa. Seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, itulah konsep-konsep tatwa yang ada di lontar sebagai sumber tatwa yang ada di Nusantara. Dan yang lain-lain di Tiang Danuning, kalau menurut Niki, konsep Niki di Tiang kemudian jadi beragama. Kalau di Tiang punya landasan beragama Nika, ada dua, agamawan dan ahli agama. Dalam catatan-catatan sastra, sumber tatwa ya, bertatwa yang belum melihat, belum menemukan Krishna sebagai bagian dari Istadewata. Tetapi kemuliaan Krishna sebagai taludan contoh-contoh dalam itihasa itu memang diyakini di Bali, di dalam agama Hindu di Bali yakini. Tapi sebagai konsep Istadewata itu belum, di dalam tatwa tidak ada, belum ada. Belum ada. Itu tatwa. Nah, tatwa ini bukan kesepakatan seseorang atau seorang guru, bukan. Ini seperti apa yang saya konsepkan tadi, petakan tadi, dari leluhur kita mempertemukan Nibbana itu dengan konsep-konsep yang sudah mereka beliau itu jalankan, belum kita temukan. Tapi Krishna dalam itihasa itu seperti itu, dan diakui ajarannya, diyakini sebagai suri taludan oleh agama Hindu, umat Hindu di Bali seperti itu. Tetapi sebagai Istadewata itu belum ada. Itu jawaban dia. Kemudian Banten, ya namanya Banten, ya Banten itu bentuk upakara. Kalau upakara samakah dengan meditasi dan lain sebagainya, menurut saya namanya aja berbeda. Banten meditasi kan, mana bisa disamakan itu. Jadi kalau upakara nikah artinya pelayanan servis kepada Tuhan, karena kita meyakini di Vedanta nikah ada disebutkan sebagai Purusha Utama. Purusha Utama itu adalah personal God. Tuhan diukur, dilayani sebagai mengukur dirinya sendiri. Ya, makanya ada bakti, karma, jnana, nikah di Vedanta nikah. Lalu di Hindu, di Nusantara itu Tuhan yakini sebagai atiti, tamu. Oleh karena itu disuguhi persembahan dan lain sebagainya. Ini cara meyakini. Nah, saya kira Banten itu bukan tanpa makna. Semua Banten itu punya rujukan, punya referensi, ya punya SOP, ya juklak juknis gitu. Kalau kita di kantor kan begitu, Pak Juknis. Caru itu juga punya juklak juknis. Caru itu bukan pembantian binatang seperti orang biasa menyebutkan biasa. Kemudian kalau pembantian binatang itu berarti binatang yang dibantai itu kalau kita percaya dengan roh, maka rohnya kan gentayangan. Dan dapat kalau gentayangan roh itu kemana dicari, kecuali yang melakukan niatnya atau yang terutama yang memuput niatnya dicari. Itu. Nah, itu jadi saya baca di dalam Rigveda, terjemahan Profesor Job Sudarta, itu bahwa disebutkan persembahan daging itu ada di Rigveda itu Pak. Jadi ada di PowerPoint saya yang lain. Jadi jelas itu.
Oleh karena itu ini harus kita hati-hati belajar, memahami, jangan baru ketemu ujung saja langsung oh ini udang dah. Jangan begitu, ini itu luas sekali. Luas. Saya yakin karena ini sudah menjadi bukti, kalau itu salah persembahan caru dalam bentuk kalau mereka mengatakan imse karma dan lain sebagainya, apa nyawa sudah mati. Ya. Tuh. Kalau itu tidak dapat tempat, maka akan seperti itu. Maka rusak Bali. Tidak mungkin ada Bali seperti ini. Kita sekarang tidak seperti ini gitu. Kita kan baru belajar Vedanta, baru 2 tahun, 3 tahun sudah menjaktis mengatakan begini begitu, itu belum tentu. Pahami dulu apa yang dimaksud. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan dalam upacara-upacara terutama caru itu sudah ada SOP-nya. Ampun Vedan, kalau caru ini bagaimana caranya menyembelih, kepada siapa, harus dipersembahkan dulu, bagaimana pujanya, kemudian bagaimana rohnya itu sudah ada, meskipun hanya diucapkan dengan sederhana oleh Sulingi kalau yang memimpin niatnya, tetapi itulah SOP-nya. Kalau kita di kantoran secara akademis belajar melaksanakan kegiatan berdasar SOP pasti tidak ada masalah, tidak ada temuan. Kalau itu menurut saya beda dengan orang membunuh kejam lalu dibuang dan lain sebagainya, beda itu. Dan ini sudah berlangsung dari zaman siapa Kaden, mulainya bukan 2 tahun 10 tahun yang lalu orang Bali melakukan upacara yatnya. Kalau orang belajar Sampradaya kan mungkin baru 3 tahun paling maksimal, paling 10 tahun sudah menjustis seperti itu. Dan di India saya pernah melihat baru itu masih ada, India persembahan darah daging itu masih ada, itu yang saya lihat. Nah ini penjelasan lihat tentang Banten, saya kan bayi tidak sama, karena ini pertanyaannya sama apa tidak sama. Namanya sudah berbeda. Nah demikian juga caru binatang, penggunaan binatang itu sudah jelaskan. Yang ada itu ada di Rigveda, tapi Rigveda terjemahan yang bagus karena banyak terjemahan seperti Bhagavad Gita, ya, terjemahan Radaksina yang di bahasa Indonesia akan oleh Profesor Mandra beda dengan Pak Puja, beda dengan Pak Penit, beda dengan Prabu Pada, itu biasa itu. Nah itulah Hindu. Jadi sumbernya seperti lautan, tetapi kita harus menggunakan, makanya kita di ajaran Tatu itu diberikan Viveka Jnana. Maka di agama Hindu disarankan belajar memahami agama Hindu secara utuh. Utuhnya bagaimana? Tatunya dipegang, dicamkan, kemudian etikanya diikuti, aturan-aturannya diikuti, kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk acara. Dengan pilihan itu dah desa, kala, padra, nista, madya, utama kita. Jadi tidak dipaksakan untuk melakukan upacara besar seperti ini. Tidak ada itu konsep seperti itu. Ya, tetapi kita jujur kalau kita sudah agak punya, kalau kita ngaku-ngaku mau tak apa lacur silahkan dalam bahasa Bali melaksanakan, ya pertanggungjawabkan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dengan berbohong seperti itu boleh saja, itu kan beda dengan pemahaman agama yang lain. Sekian. Jadi saya simpulkan dalam ajaran Tatwa saya belum temukan Krishna itu masuk dalam tataran Sadasiwa. Ya, tadi Tatwa, kemudian tetapi diyakini dalam Idiasa itu diyakini sebagai tolak ukur dalam berbuat, dalam berperilaku, sama dengan Arjuna, bagusnya cara Arjuna. Tapi dua rawas cara Krishna gitu. Jadi itu, tetapi tidak didewakan, dikuduskan sebagai dewa. Belum ada di Tatwa itu. Nah, kemudian caru dengan Banten jawab dengan tegas, singkat, tidak sama. Kemudian caru binatang juga menurut saya, karena ini sudah ada plutuknya, plutuk itu saya terjemahkan sebagai SOP, juklak juknis, pelaksanaan caru itu Sabta, Pancasata, Parsigana sampai dengan Eka Dasarudra, bahkan semua binatang langka pun digunakan, itu seperti itu. Sehingga menjadilah Bali seperti ini. Kalau memang itu salah, maka tidak akan ada Bali seperti ini. Kita ini kan hidup baru paling maksimal 7 tahun, 70 gitu. Jadi sementara ini sudah dari dulu dilaksanakan. Nah, kemudian caru kurang higienis, kalau kurang higienis tidak ada. Buta kalau yang komplain karena mencret, nggak ada tuh.
Tidak ada perkara yang komplain, tapi bagaimana orang membuat caru satu kelakat saja dengan diberikan waktu 1 hari dengan 1 jam? Tidak mungkin itu. Ya, jangan semua dilogikakan. Agama ini adalah rasa mendominasi rasio. Kalau semua dirasiokan, kita menjadi merkak. Tahu merkak? Kita menjadi merkak. Kalau semua dirasiokan, maka kita akan menjadi merkak. Itu kalau semua dirasakan, maka kita menjadi fanatik. Kalau semua ditradisikan, maka kita menjadi agama buta. Itu menurut dia. Itu jadi marilah kita beragama, pahami aturannya, ikuti aturan mainnya, dan wujudkan sesuai dengan kemampuan-kemampuan. Maka itulah menjadi bahagia kita. Kita kerana itu ke atas, ke bawah, dan ke samping, ke kanan, ke kiri. Saya kira dengan singkat karena waktu yang tidak bisa jelas itu tadi sudah ada file, bisa sudah tapi waktu. Ya. Silahkan. Sukses semua. Oke, sukses semua, Prof. Sukses semua, Prof.